Yes, selamat pagi teman-teman sekalian, apa kabarnya? Contoh berharap semua baik-baik aja, semua sehat-sehat aja. Nah, hari ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah podcast di mana kita akan berdiskusi dengan seorang narasumber yang tentu kita semua sudah sering tahu dan semua sudah sering kenal, teman-teman sekalian. Nah, kita akan berdiskusi tentang persahabatan, ya, tentang persahabatan. Mari sebelum kita berdiskusi, kita berdialog dengan beliau, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, bimbing kami yang akan melaksanakan podcast ini. Biarlah sungguh Tuhan boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di mana saja. Kami rindu, kami dituntun oleh firman-Mu yang akan dibawakan, yang akan disampaikan oleh Semu Eni Mariani. Pakai kami semua Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan anak-anak remaja-Mu di dalam persahabatan mereka ada kasih Tuhan, ada suatu hal yang berbeda dari antara persahabatan yang lainnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya teman-teman sekalian. Sungguh bersukacita hari ini. Nah, hari ini kita akan berdiskusi dengan Semu Eni Mariani. Sebelumnya Contoh akan memperkenalkan sedikit mengenai beliau ya, Semu ya. Ya, apa kabarnya Semu? Baik. Iya, puji Tuhan. Nah, Semua. yes, oke. Nah, beliau adalah magister di bidang konseling ya, Semu ya, di bidang konseling dari SCT Jakarta, SCT Jeffrey Jakarta, teman-teman sekalian. Dan kemudian dia juga sebagai seorang istri pendeta, yaitu Bapak Pendeta Nyoman ya, dan juga dia melanjutkan dan juga dia mengajar di sekolah kita di GMI Gates, maksud saya di PKMI Binjai, teman-teman sekalian, sebagai guru SMA. Dan bukan hanya itu saja ya, beliau juga menjadi dosen di Universitas Dharma Agung. Wow, sungguh luar biasa, di mana dia juga melakukan pengajaran mengenai konsentrasi konseling. Jadi beliau sangat luar biasa, sudah kelihatan ya jejak-jejaknya, bakat-bakatnya, fokusnya itu di bidang konseling, betul Semu ya. Ya, aduh, luar biasa Semu. Nah, kita akan berdiskusi Semu di sini tentang persahabatan ya. Di sini yang kita tahu adalah anak-anak remaja sekarang itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa pergaulannya, karena saking bergaulnya, karena saking dekatnya sama teman-temannya, apa saja bisa dilakukan. Dan gejala-gejalanya yang cukup menjadi menarik perhatian saya, menarik perhatian kami, makanya kami membahas ini, bahwa di dalam persahabatan tersebut, di sini ada anak remaja yang tenggelam di dalam narkoba, ya kan. Kemudian saya sering perhatikan ya, baru-baru ini ada yang anak remaja yang kayak ngelem begitu ya Semu. Kemudian juga ada yang juga sampai memperkosa seorang anak yang di bawah umur. Nah, kira-kira Semu, apa yang tanggapan Semu dengan melihat keadaan yang seperti ini saat sekarang ini? Ya, sebelum saya sampai kepada inti daripada kasus-kasus yang diungkapkan tadi, saya mau membahas tentang dunia remaja dulu. Ini dunia remaja mesti tahu nih, para remaja juga harus tahu ya tentang dunia mereka sendiri, apa yang dialami, perubahan-perubahan apa yang terjadi, sehingga siap di dalam mengatasi segala kasus-kasus yang terjadi di dunia remaja. Memang tidak dipungkiri banyak sekali kasus-kasus yang menimpa di dunia remaja. Karena dunia remaja ini sebenarnya di dalam ilmu perkembangan secara psikologis itu adalah perkembangan yang cukup rumit, sulit, namun sebenarnya bilang susah-susah gampang sih untuk mengatasi jika orang tua bisa bekerja sama dalam perkembangan. Nah, ada 3 perkembangan di dalam dunia remaja. Pertama, pasti kalian sudah mengalami ya
perkembangan hormonal, perkembangan fisiknya, banyak perubahan-perubahan bentuk tubuh yang terjadi. Dari dulu yang nggak ada jakun, tiba-tiba tumbuh jakun, suaranya jadi membesar, dan perkembangan-perkembangan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah perkembangan area kognitif atau otak. Nah, perkembangan PFC-nya, prefrontal cortex-nya ini yang sangat berkembang, yaitu membuat remaja menjadi remaja yang kritis. Remaja nggak bisa lagi ditipu-tipu ya. Kalau dulu masih remaja, masih anak-anak masih bisa dikasih ini permen buatmu, nah bisa tuh, bisa dibujuk-bujuk. Tapi sekarang remaja sudah berkembang menjadi kritis. Remaja sudah berkembang menjadi orang yang sangat logis, dan juga daya imajinasinya semakin berkembang. Itu membuat mereka berani berpendapat secara bebas, membuat mereka berani untuk mengungkapkan diri mereka sebenarnya. Nah, ketiga itu secara area moratorium. Area moratoriumnya area kemandirian. Kalau dulu waktu anak-anak masih dikelonin mamanya, masih disediakan tasnya, semua kebutuhannya. Kemudian nak duduk sini nak, ayo duduk gitu. Tapi kalau udah dunia remaja udah nggak bisa lagi. Udah mandiri, mak aku udah besar, udah mandiri gitu ya. Sehingga akhirnya mereka mencari peer-nya, mencari grupnya masing-masing. Karena memang ketika area moratorium ini terbentuk, maka ada satu kebutuhan yang lain, yaitu sosialisasi kepada teman-temannya. Nah, ini yang perlu diketahui dulu di dalam perkembangan remaja. Kemudian menjawab kasus-kasus tadi, kenapa sih ada pelecehan seksual, kenapa ada pemerkosaan, ada juga yang tindakan narkoba dan lain sebagainya. Itu ya perlu ada 3 alasan contoh. Ya. Yang pertama, pada fase remaja ini, remaja cenderung tuh selfish, cenderung itu berpusat pada diri sendiri, egosentriknya gitu ya, sehingga dia memiliki satu kebebasan untuk berdandan, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk mengaktualisasi diri, nih lo gue ada lo sekarang gitu ya. Kemudian kebebasan juga untuk menyatakan perilaku mental emosionalnya, kebebasan untuk berkreativitas ya. Nah, karena ia cenderung selfish, cenderung berpusat pada diri sendiri, maka dia cenderung ingin menyenangkan dirinya. Apa yang menyenangkan buat saya lakukan. Apa yang asik buat gue lakukan gitu loh. Sehingga kadang-kadang ini menjebak remaja melakukan hal-hal yang tidak positif pun dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Itu yang pertama ya, karena itu menyenangkan buat dia, happy buat dia. Nah, yang kedua, remaja itu memiliki 2 ciri khusus. Yang pertama, kalau untuk remaja putra, dia akan berusaha membangun otoritas dirinya. Makanya kalau remaja putra tuh suka sekali kalau dia jadi ketua kelompok, ketua geng, kalau dia jadi ketua kelas, hal-hal yang membangun otoritas, kedudukan atau posisi di dalam satu kelompok. Kemudian hal itu juga membuat remaja itu bisa sangat baik banget sama grupnya. Dia bisa mentraktir kawan-kawannya, membuat dia tuh merasa, oh aku nih berkuasa loh, aku nih hebat loh, aku nih bisa mengendalikan teman-teman gitu. Nah, itu kebutuhan remaja cowok, remaja pria. Nah, kebutuhan remaja putri itu adalah teman buat dia adalah segala-galanya. Nah, 2 hal ini karena dia membutuhkan akan dirinya otoritas dan teman, segala-galanya buat dia. Bahkan kalau remaja putri, kalau temannya bilang, ih kamu tuh jelek, maka dia menganggap diri dia jelek. Makanya sangat rentan terhadap bully. Kalau dia dibully, dia disakiti, dan dia merasa terluka, dia bisa melakukan hal yang buruk. Nah, karena kebutuhan akan teman ini membuat dia akan melakukan apapun demi temannya. Yang penting temannya senang, dia juga diterima. Makanya bisa terjadi kasus-kasus seperti tadi, hal-hal yang negatif yang terjadi. Gitu ya. Nah, yang ketiga yang menarik adalah bukan dari sisi remajanya, tapi juga dari sisi orang tuanya. Iya, dari sisi orang tuanya karena pemahaman orang tua yang sangat minim terhadap dunia remaja, apalagi 3 hal tadi yang saya sebutkan ya. Pertama area hormonalnya, kedua kognitifnya, ketiga moratoriumnya. Hal itu sangat jarang bisa diketahui, dipahami oleh orang tua, sehingga adanya satu gap antar generasi. Si orang tua merasa tidak memahami anaknya, kok anaknya sekarang begini ya. Dulu sangat manut, dulu sangat taat kepada orang tua, sekarang kok suka melawan gitu. Sedangkan dari sisi remaja, ih mama kok nggak mengerti aku sih, sudah besar,
mama kan nggak beri aku kebebasan sih untuk berpendapat, untuk aku bisa jalan-jalan hangout sama teman gitu kan. Mama seperti itu sih, kok memperlakukan aku masih seperti anak kecil. Kalau bisa suara hati mereka mengatakan, mam, aku tuh nggak anak kecil lagi loh, gitu. Betul. Nah ini ada gap. Selain itu juga era digitalisasi, di mana remaja dengan kecanggihan digitalnya sangat luar biasa, melonjak tinggi, tetapi ada juga orang tua yang sangat istilahnya itu, maaf ya, kayak kuper, gaptek gitu, gagap teknologi, nggak mengerti. Akhirnya timbul ketidakpercayaan diri di dalam mengasuh anak-anaknya, mendampingi anak-anaknya dalam era digitalisasi. Nah, hal-hal ini yang akhirnya menimbulkan satu kesenjangan, ketegangan, bahkan konflik-konflik yang terjadi antara orang tua dan remaja. Pada akhirnya remaja memilih menarik diri karena dia tidak nyaman dengan orang tuanya, nggak nyambung deh dengan papa mama. Aku lebih nyambung sama teman-teman ya. Nyari temannya, nyari grupnya dan bersahabat dengan mereka. Walaupun mungkin, nah ini karena orientasi di mereka adalah pergaulan, bisa jadi terseret kepada hal-hal yang negatif seperti kasus-kasus tadi yang disebutkan. Sebenarnya ada dua hal yang memicu remaja itu melakukan hal itu. Yang pertama karena dia sebenarnya ada satu keinginan untuk dia diperhatikan orang tuanya. Oh, kalau gue nakal nih, gue bandel nih, mama papa akan punya waktu untuk aku. Tapi kalau aku baik-baik aja, kayaknya mereka juga nggak perhatikan. It's okay, semuanya berjalan baik, nggak ada yang perlu diperhatikan. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua adalah aku tuh berbuat nakal, berbuat jahat, berbuat bandel dan tidak menyenangkan itu untuk menyiksa orang tuaku. Karena orang tuaku itu tidak cocok dengan saya. Biar aja mereka malu dengan perbuatanku. Biar aja mereka merasa malu dan juga merasa bahwa malu dan merasa menolak saya gitu, menolak saya. Jadi ya udah aku lakukan aja. Jadi tiga hal itu sih yang dapat memicu kenapa remaja pada akhirnya melakukan tindakan kekerasan. Yang ketiga yang menjadi memegang peranan yang paling penting, yaitu orang tua tidak mendampingi di masa remaja, tidak memperhatikan mereka, bahkan juga tidak membimbing dengan baik. Nah, yang saya lihat adalah banyak mereka kayak ikut-ikutan begitu. Itu yang saya lihat semua kan. Karena lihat kalau saya lihat gini, kalau sekarang itu kan melihat TikTok misalnya begitu. Itu apa ya? Supaya apa? Supaya eksis. Nah, ada istilahnya harus menunjukkan bagian-bagian tubuhnya begitu, sehingga itu dilihat banyak orang, sehingga itu menarik perhatian. Dan yang saya lihat karena melihat gejala seperti itu, kalau supaya dilihat orang, viewersnya banyak, supaya dilihat orang diperhatikan orang, ya kan, kayak semua bilang tadi, mereka ingin diperhatikan kan begitu ya. Nah, karena keadaan begitu, jadi mereka ikut-ikutan begitu. Nah, jadi yang saya mau tanyakan, adakah seberapa besarkah potensi lingkungan membuat mereka itu jadi seperti kayak terpengaruh, kayak ikut-ikutan, ya kayak gitu sih semua. Iya, pertama kembali kepada keluarga. Keluarga adalah dasar utama, fondasi utama untuk membentuk perilaku remaja kita, gitu ya. Dan kalau dari sisi psikologis memang mereka membutuhkan aktualisasi diri. Itu yang pertama. Kedua, mereka memiliki satu kehangatan, keinginan yang kuat untuk berelasi sosial. Nah, dua hal ini yang membuat mereka kalau tidak didampingi oleh pemahaman-pemahaman yang tepat, maka bisa membawa mereka untuk memberikan contoh yang tidak baik karena mereka hanya ikut-ikutan
pembawaan dari contoh yang tidak baik itu. Faktor mengadopsi hal-hal yang tidak baik. Jadi semuanya diadopsi. Ketika remaja berusaha untuk mencari identitas diri, semuanya diadopsi. Semua hal yang baik, yang buruk juga diadopsi. Dan juga era digitalisasi, segala sesuatu dapat dipakai. Kalau kita lihat dari Facebook, Twitter lah, mungkin Twitter nggak keren lagi sekarang, Instagram dan lain sebagainya digunakan. Segala media dapat digunakan untuk aktualisasi dirinya. Ya. Nah, hal ini kalau tidak didampingi dengan baik, sudah ada pemicunya. Hal ini tidak dibatasi ataupun tidak didampingi dengan pengertian-pengertian yang baik dari era baik dari digital, pengaruh digitalisasi, ya, maka mereka akan melakukan sebebas mungkin. Karena memang secara psikis sudah ada modal untuk melakukan itu, acuan-acuan untuk melakukan hal itu. Iya. Saya rasa. Oke sih. Iya, itu sih semu yang bisa jadi pergumulan kita sama-sama kan. Karena ketika kita bilang ngomong A juga sama mereka, belum tentu juga masuk begitu. Ketika kita ngomong B sama kita, itu juga agak sulit didengarkan. Padahal kan ini nih kayak ini nih merusak gitu loh. Yang mereka ikuti, yang mereka jalani itu tuh sangat-sangat gimana ya? Sangat-sangat seru gitu. Iya, rasanya seru, tapi nggak tahu ternyata itu sangat merusak di tubuh misalnya begitu, apalagi merusak pemikiran ya kan, ada yang sampai terjun ke ketagihan pornografi dan lain sebagainya begitu itu sih. Nah, thank you untuk penjelasannya, semua bisa melihat bagaimana penyebab kenapa sih anak remaja begitu luar biasa sekarang pergaulannya ya. Saya tambahkan gitu. Gimana? Karena area kognitifnya ini berkembang, ada satu restrukturisasi, daur ulang istilahnya ya. Perkembangan otaknya itu didaur ulang. Jadi ada tahapan-tahapan, ada tahapan remaja awal. Makanya daur ulangnya itu masih tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga dan selanjutnya sampai ke remaja akhir. Maka di sana di proses daur ulang itu memori-memorinya juga sangat terbatas. Gitu ya. Sampai masuk ke remaja akhir, yaitu umur 21 sampai 24. Gitu. 18 sampai 21 atau sampai 24 itu remaja akhir. Nah, di situ proses daur ulangnya baru sempurna. Jadi di dalam masa remaja ini adalah proses yang unik sebenarnya, karena adanya proses daur ulang kembali di dalam otak. Nah, ini yang membuat remaja bisa, kenapa menjadi seorang remaja yang labil, kenapa menjadi remaja yang merasa penuh dengan kecemasan, ketakutan, ketidaknyamanan. Wah, aku nggak nyaman kalau aku dandan seperti ini, aku merasa kurang cantik dan lain sebagainya. Karena proses itu juga secara psikologis ya. Nah, kalau tidak didampingi, ini yang tadi saya katakan, ini juga sangat berbahaya. Karena mereka akan mengadopsi apapun juga yang membuat mereka, karena proses perkembangan otaknya itu sangat cepat dan membutuhkan asupan-asupan di dalamnya. Nah, ini kalau asupannya nggak sehat, jadilah mereka bisa menjadi generasi yang merusak dirinya sendiri. Walaupun mungkin kadang mereka tidak ingin merusak, contoh ya, belum tentu mereka nonton pornografi lalu mereka berdandan-dandan menunjukkan seluruh tubuhnya, terutama para wanita, untuk menarik perhatian para laki-laki, untuk mereka pada akhirnya mengalami pelecehan seksual. Itu mungkin tidak ada dalam gambaran remaja. Tapi ketika mereka menunjukkan itu, mereka hanya sekedar menunjukkan, gitu ya. Aku ada loh, gue ada loh di sini. Gitu. Nah, orang yang melihat ini yang mungkin terangsang atau mungkin malah melihat wah ini bisa jadi bisa gua gaet nih, bisa gua apa-apain nih cewek nih, kayak gini kayaknya cewek yang murahan nih. Gitu. Padahal mungkin dalam pemikiran remaja tidak nggak gitu ya, sebenarnya hanya untuk narik perhatian gitu. Ini apa yang mereka lakukan bisa jadi betul-betul terjadi hal yang buruk seperti tindakan kekerasan, tindakan pemerkosaan, pelecehan seksual yang terjadi dalam diri mereka. Jadi apa yang mereka lakukan itu kadang-kadang tidak mereka pikirkan akibatnya. Nah, ini kan
Nah ini kan ini ya, mungkin mereka belum sadar mungkin mengenai akibat begitu dari segala yang dilakukan kan. Dari segala yang dilakukan, dari kedekatan dengan yang macam-macam gitu ya. Ini mereka belum sadar. Nah, apa yang sebaiknya dikonsumsi oleh para remaja supaya mereka bisa konsumsi, maksudnya adalah apa yang harus ya, misalnya apa yang bisa dibaca setiap hari, tentu kan eh, apa namanya, matematika, fisika, kimia, biologi, IPA itu udah tiap hari lah itu makanannya. Tapi makanan sampingan misalnya gitu semua, dari sudut pandang konseling atau psikologi yang mereka bisa nikmati, yang bisa mereka konsumsi juga, sehingga mereka tuh bisa ngeh gitu loh, gua kok gini ya gitu, gua kok aneh gini gitu. Nah itu apa kira-kira sih? Ya, yang pasti adalah mereka akan belajar melalui role model. Ada satu model, Contoh gitu, teladan. Oke, yang mereka oke, ikuti. oke. Nah, teladan ini yang pertama membentuk mereka memiliki perilaku yang baik, moral yang baik, iman yang baik, tentu dari keluarga. Oh, Jadi pertama harus keluarga menjadi role model bagi remaja. Teladan. Teladan yang bukan hanya ngomong doang gitu, omong doang gitu, tapi teladan yang melakukan apa yang dibicarakan gitu. Barulah itu akan otomatis membentuk konsep. Karena mereka membutuhkan pembentukan konsep. Baik konsep berperilaku, baik konsep mengasuh, baik konsep berkeluarga, konsep pernikahan, semua dipelajari melalui keluarga. Jadi pertama role model dari orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kecenderungan remaja itu ingin bergaul, karena kemandirian tadi ya, era moratorium tadi membuat dia ingin bergaul, membuat dia ingin bersosialisasi sebebas-bebasnya, sehingga yang paling penting adalah carilah peer group atau kelompok-kelompok yang memang contoh, kalau dulu zaman anak-anak ya, pasti dipilihkan temannya sama orang tuanya. Kamu masih berteman sama ini ya, mama kayaknya senang sama dia gitu ya, karena dia tuh anaknya pinter, baik, taat, dan rajin nabung. Sekarang mana bisa? Nah, kalau remaja nggak bisa lagi, dia harus pilih sendiri gitu loh. Makanya ini adalah satu momen yang tepat untuk memutuskan aku harus mencari peer group yang bagus, yang bisa mendukung. Cari teman yang mendukung, kemudian teladan ya, contoh ya. Iya, dua hal itu sangat menentukan. Iya. Nah, yang jadi masalahnya ini kita kembali ke pertanyaan kedua, berhubungan dengan pertanyaan kedua sih semua kan, ke apa namanya, dari tadi kita bahas bahwa orang tua, keluarga berperan sangat penting dalam membentuk jati diri mereka, gambaran diri mereka. Nah, yang jadi masalahnya adalah, sekarang orang tua, sekarang bahkan anak remaja itu kayaknya jauh lebih bahagia dengan temannya daripada dengan orang tuanya. Ya, ada begitu ada begitu jauh jarak antara mereka, antara orang tua dan juga anaknya. Sehingga apa yang saya perhatikan di dalam dunia remaja sehari-hari, mereka anak remaja itu jauh lebih percaya kepada sahabat mereka. Nah, ini gimana nih semua menanggapi masalah ini, di mana ada jarak, ketidakdekatan antara anak dan juga orang tua atau keluarga gitu. Berhubungan dengan identitas diri gitu ya. Remaja menemukan identitas dirinya di dalam keluarga melalui 4 hal. Yang pertama, ketika dia merasa dihargai, perasaannya diterima, dia diterima apa adanya dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dikasihi, dia merasa didengarkan, dia merasa diperhatikan. Yang ketiga, ketika remaja berprestasi, ketika ia merasa berhasil, maka ada satu pujian dari orang tuanya. Tapi ketika ia gagal melakukan sesuatu, ia tetap diterima apa adanya, tidak dijudge gitu ya oleh orang tuanya. Itu yang membentuk identitasnya. Yang keempat adalah ketika orang tuanya memberikan kebebasan untuk dia melakukan sesuatu yang positif sesuai dengan potensi dirinya, sesuai dengan karunia Tuhan yang Tuhan berikan padanya, sesuai dengan jurusan misalnya, apakah ketika SMA dia harus memilih jurusan IPA atau IPS, itu tergantung anaknya. Dan jurusan waktu kuliah, melakukan melanjutkan studi di mana,
dan juga menentukan karir pekerjaannya. Itu diberikan satu kebebasan untuk dia menjadi dirinya apa adanya sesuai dengan potensinya, dan jadi tidak ada tekanan-tekanan di dalam, sehingga si anak remaja merasa enjoy melakukannya dan dia menemukan potensi yang tepat pada dirinya sesuai yang Tuhan inginkan gitu. Itu yang membentuk 4 hal itu ya, citra diri atau gambaran diri, identitas diri anak remaja. Tapi sayangnya di zaman sekarang sebenarnya bahwa ditemukan anak remaja ini selalu rindu bahwa orang tuanya akan melakukan itu bagi diri mereka. Itu yang pertama, itu karena kebutuhan dasar ya. Tapi sayangnya di zaman sekarang sulit menemukan pengasuhan orang tua yang seperti ini, yang betul-betul dia memberikan pemenuhan kebutuhan akan identitas anak remajanya, sehingga akhirnya mereka mencari di luar ya, melalui sahabat. Bersyukur kalau ia mendapatkan sahabat yang baik, maka ia mempercayai sahabatnya, ia akan lebih banyak curhat kepada sahabatnya tentang kesedihannya, kegembiraannya, dan semuanya gitu. Keseruan-seruan yang mereka lakukan semua akan dilakukan kepada sahabatnya. Akhirnya dia akan lebih terbuka kepada sahabatnya, dia akan lebih dekat kepada sahabatnya dibanding kepada orang tuanya. Nah, itu kan dari sudut mereka nih, dari sudut orang tua yang seharusnya melakukan hal itu semua tadi, penerimaan, pujian, kemudian hak kebebasan untuk memilih mengenai jurusan dan lain sebagainya. Nah, seandainya mereka nih nggak dapat itu gitu semua dari orang tua mereka. Nah, nggak dapat itu semua. Nah, apa yang seandainya misalnya saya nggak tahu apakah mereka juga kan biasanya ada orang tuanya jauh, misalnya ada yang di luar negeri, atau orang tuanya juga mungkin ada yang sudah dipanggil Tuhan duluan dan lain sebagainya. Mereka nggak dapatkan itu. Nah, untuk mereka sendiri, untuk anak remaja sendiri, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh mereka sehingga mereka bisa apa yang semua jelaskan tadi itu bisa terpenuhi dalam diri mereka, pujian misalnya, apresiasi dan lain sebagainya, itu mengasuh remaja di era digitalisasi ini sebenarnya sangat paling gampang. Kenapa? Karena tidak dibatasi oleh akses daripada jarak, waktu dan tempat ya. Kalau misalnya orang tuanya jauh, dia bisa berkomunikasi melalui video call, ya, melalui media, karena memang remaja ini mengkonsumsi semua media dapat dikuasai. Jadi sebenarnya jarak waktu itu bisa tidak dibatasi oleh hal-hal tersebut, gitu, oleh kondisi fisik, tetapi bisa melalui media. Media ini digunakan untuk pencahayaan suasana. Nah, yang kalau misalnya orang tuanya meninggal, ya, atau mungkin salah satu bercerai, gitu ya, sehingga ia tinggal mungkin dengan mamanya dan dia tidak mendapatkan figur papanya. Yang dilakukan adalah mereka memiliki heart warmer. Nah, ini istilah ya, heart warmer. Heart warmer itu penghangat jiwa bagi mereka, yaitu keluarga-keluarga di luar, bukan keluarga inti tetapi keluarga-keluarga yang lain yang turut mengasuh dia melalui gitu, role model ya, karena memang remaja sangat membutuhkan role model, jadi bisa menjadi teladan yang baik, mengadopsi ini sikap-sikap yang baik, ini sifat yang baik dari pamanku, begini ya sebagai seorang laki-laki yang sejati ya, dia bisa melihat dari contoh kehidupan pamannya misalnya yang bisa menjadi heart warmer buat dia. Thank you semua, luar biasa itu teman-teman sekalian ya. Kita jika nggak dapatkan kasih sayang ya bisa dari yang lain kok. Ada apa tadi semua? Heart warmer. Jadi penghangat hati ya, penghangat jiwa. Ya, siapa penghangat jiwamu? Udah ada belum? Ya, ngaco aja ya penghangat jiwa ya. Ya benar ya. Nah, ini menarik ini. Heart warmer bisa didapatkan dari pacar, kekasih nggak kira-kira? Kita melihat kalau pacar sebaya biasanya karena kondisi psikologisnya sama, rentang waktunya sama, ini agak mengkhawatirkan karena dua-duanya sama-sama labil. Tapi kalau misalnya heart warmer dia lebih dewasa, membimbing dia misalnya 5 tahun ke atas, kadang memang tidak tergantung usia, betul. Dewasa itu bukan karena usia, tetapi karena pilihan. Tetapi dari perkembangan psikis kita
kita juga harus melihat bagaimana kondisi mentalnya, bagaimana keinginan-keinginannya, harapannya sesuai, nggak dia membimbing saya ke arah yang lebih baik. Intinya yang cewek menjadi lebih baik dari ketika ia berpacaran dengan si cowok ini, atau si cowok menjadi lebih baik ketika ia berpacaran dengan remaja putri ini. Itu sih. Oke, jadi ya heartwarmer, jangan cari heartwarmer dari pacar ya. Cari heartwarmer dari yang lebih dewasa. Heartwarmer, not hot water. Hot water. Oke. Nah, teman semua, kita tadi udah lihat ya, semua kira-kira sangat mensupport nggak, sangat mendukung nggak anak remaja ini sangat dekat dengan sahabatnya, atau kira-kira hal positif apa yang misalnya anak-anak remaja bisa dapatkan ketika mereka itu bisa memiliki sahabat begitu. Iya, terlebih dahulu kita mau lihat dulu konsep atau desain Allah ya bagi remaja kalau kita mau bicarakan ini, karena banyak sekali hal-hal positif yang kita ketahui, tapi saya mau membahas beberapa hal dulu. Yang pertama, desain Allah. Desain Allah bagi remaja itu unik, karena memang perkembangan remaja ini unik, makanya saya sangat tertarik mempelajari remaja, unik sekali. Nah, keunikan itu di dalam segala intelijensia dia, dalam segala sikapnya, dalam segala perilakunya, di dalam segala emosinya, di dalam segalanya yang berwarna-warni dalam kehidupan remaja gitu ya. Semuanya unik. Nah, itu dipakai Allah sebenarnya salah satunya untuk menjalin persahabatan yang baik. Karena Allah adalah sumber persahabatan gitu ya. Ingat bahwa Allah adalah sumber persahabatan. Di dalam Alkitab juga dijelaskan banyak hal tentang persahabatan. Bahkan contoh-contoh di dalam persahabatan. Persahabatan yang baik mempengaruhi hal yang baik. Persahabatan yang buruk mempengaruhi yang buruk. Jadi sebenarnya Allah itu Allah yang dekat sama kita. Allah yang menyukai akan persahabatan. Jadi jangan jauh-jauh dari Tuhan ya. Nah, makanya kita perlu andal karena dia adalah sumber persahabatan. Kita perlu dekat kepada sumber itu yang adalah persahabatan. Membuat kita dekat kepada dia. Nah, ada dua hal yang harus dipahami di dalam menjalin persahabatan. Ya, yang pertama, kehidupan remaja itu akan terbentuk oleh dan dengan siapa ia bersahabat. Yang pertama, kehidupan remaja akan terbentuk oleh dan dengan siapa ia bersahabat. Yang kedua, persahabatan itu akan menentukan ke arah pertumbuhan dan perkembangannya nanti. Karena melalui sahabatnya ia mengadopsi sikap, nilai-nilai, relasi sosial, konsep tentang banyak hal melalui sahabatnya. Karena sahabat adalah orang yang paling dia percayai. Jadi ia mengadopsi banyak hal. Oleh karena itu, penting sekali mencari sahabat yang betul-betul baik. Sahabat yang betul-betul bisa mengajakmu bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Nah, ada 3 jenis sahabat nih yang saya bisa ungkapkan. Apakah kamu tipe-tipe sahabat seperti ini? Atau sahabatmu tipe seperti ini? Yuk kita lihat. Pertama, persahabatan itu seperti jangkar. Persahabatan seperti jangkar ya. Artinya saking ia adalah teman yang teguh, teman yang kuat, teman yang tangguh, mudah diandalkan dalam segala apapun. Saking mudahnya diandalkan, ia semua yang mendominasi. Baik keputusan mau nonton di mana, mau naik apa, naik Grab, ojek atau beca, itu pilihan dia gitu loh. Saking kuat tangguhnya, saking semua bisa diandalkan, dia mau mengaturmu juga. Jadi ternyata ada sisi kelemahannya, yaitu tidak memberikan kebebasan bagi sahabat yang satunya lagi untuk bereksplorasi, untuk memutuskan berkreativitas. Nah, itu tipe jangkar. Kedua, persahabatan seperti pelampung. Teman yang ada di saat engkau membutuhkan, teman yang ada yang mau mendengarkan engkau, teman yang memberikan pertolongan di saat engkau betul-betul dalam kesusahan. Nah, ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan di Amsal 17 ayat 17. Teman yang seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Karena ia memiliki kasih, maka ia melakukan segala sesuatu tanpa syarat. Dengan tulus ia melakukannya. Ia memberi pertolongan dengan tulus. Dan ketika sahabatnya pun menyakiti, ia tidak membalaskan karena ia tulus melakukannya. Nah, sahabat seperti pelampung
pelampung ini yang perlu kita miliki. Memberi pertolongan di saat apapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan. Ya. Yang ketiga, sahabat seperti jerat. Temennya yang ajak tuh enak banget. Temennya gaul banget, ajak ngobrol, pokoknya oke deh gitu. Pergaulannya sangat luas, kayaknya orangnya menyenangkan. Tapi teman seperti jerat ini, sahabat seperti jerat ini adalah orang yang akan menjeratmu di dalam masalah yang akan kamu hadapi. Masalah demi masalah. Contoh, orang-orang yang di jalanan, hidup di jalanan, yang mereka juga ngelem-ngelem gitu ya. Mereka adalah teman yang menyenangkan loh. Mereka siap memberi badan mereka untuk temannya. Mereka siap apapun juga, menyenangkan punya teman seperti itu. Tapi ingat, dia membawa dirimu pada jalan yang salah, memberikan engkau masalah demi masalah, bukan menyelesaikan masalah, malah ngasih masalah itu. Jadi mau pilih sahabat yang mana? Seperti jangkarkah, seperti pelampungkah, atau seperti jerat? Nah, ini adalah pilihan. Ya, maka hal positif yang bisa kita dapatkan sebenarnya melalui persahabatan yang seperti pelampung, gitu ya, adalah bisa beraktivitas bersama dalam situasi bersama, menyenangkan orang seperti ini. Kemudian bisa berdiskusi, nambah pengetahuan dalam banyak hal karena dia orientasinya selalu hal yang positif. Misalnya jadi teman kelompok kerja, teman berdiskusi dalam soal pacar, DLL-nya lah ya, dunia remajanya gitu. Ketiga, bertumbuh bersama di dalam iman kepada Tuhan. Karena ia betul-betul melakukan firman Tuhan sebagai seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu, dan kasih yang menjadi standarnya adalah kasih agape, kasih Allah, kasih yang tanpa syarat gitu. Tidak ada meskipun bagaimana, tidak ada meskipun, jikalau gitu ya, maka ia akan betul-betul mengasihi sahabatnya. Ia juga akan bertumbuh bersama di dalam iman. Ayo ke gereja yuk, ayo kita berdoa yuk, ayo kita melakukan kegiatan sosial yuk, membantu orang lain yang lemah gitu. Dia akan selalu mengajak hal-hal yang positif. Dan selanjutnya pastilah di dalam persahabatan tentu akan ada satu karakter yang diasah, ya, perilaku yang diperbaiki. Kalau dulu ia sangat tidak rendah hati ketika ia bertemu dengan orang lain yang sama-sama keras, itu nggak akan bisa jadi sahabat. Maka salah satu harus mengalah. Maka di dalam persahabatan itu seperti dua topeng yang diperhadapkan, lalu tiba-tiba dua-duanya melepas topeng tersebut, menjadi diri apa adanya dengan karakter yang diperbaharui. Misalnya yang dia akan menjadi lebih sabar. Ketika temannya tidak sabar, dia menjadi lebih sabar. Ketika temannya melakukan kesalahan, dia akan menjadi bisa memaafkan. Ketika temannya membutuhkan pertolongan, ia akan menjadi bermurah hati. Ketika temannya mungkin mengalami kesusahan, dia akan menjadi orang yang peduli kepada temannya, gitu ya. Kemudian ketika orang lain, peer yang lain, grup yang lain membutuhkan pertolongan, dia akan menjadi orang yang ayo, dia punya antusias tinggi untuk menolong. Jadi itu juga mengasah karakter di dalam persahabatan. Jadi jangan takut bersahabat ya, karena karakter kita akan bertumbuh ke arah Kristus dengan lebih baik. Kemudian selanjutnya menumbuhkan relasi sosial. Orang yang punya sahabat akan mampu berelasi sosial lebih baik daripada orang yang antisosial. Nggak mau bersahabat di rumah aja, mengurung diri aja. Aku lebih senang sendiri gitu ya. Aku bertemankan bantal guling. Dengan alasan gitu ya. Dengan alasan introvert ya semuanya. Aku introvert loh, jadi harus mengerti aku. Nggak bisa jadi alasan. Seorang introvert pun minimal dia pasti punya teman. Coba suruh sebutin teman, pasti ada 10 teman minimal gitu. Jadi karena memang hakikat kita sebagai manusia kan makhluk sosial ya. Jadi mau introvert mau ekstrovert pasti punya teman gitu. Gitu sih. Nah, ini kasus ya kan. Tadi bersyukur ya kalau semuanya bisa ketemu teman yang kayak Jangkar ya kan, walaupun misalnya dia suka ngatur, tapi paling enggak mungkin ya semoga membawa kita ke jalan yang benar, yang bagus begitu. Jangan kayak Jangkar membawa ke neraka, itu bahaya. Ataupun bersyukur juga kalau misalnya kita punya teman yang kayak pelampung kayak gitu. Nah, yang jadi masalahnya kebanyakan dari sekarang itu teman itu kayak jerat semua. Iya, kelihatannya wih ini gue banget, wih ini
aduh ini cocok banget gue sama dia. Tapi ternyata saking cocoknya, saking kompaknya, semua batasan dihajar sama mereka. Semua batasan dibarbar sama mereka, sehingga akhirnya persahabatan ini menjadi dilihat kurang sehat begitu, semuanya dilihat kurang sehat. Nah, menurut semua apa yang harus dilakukan oleh teman-teman kita, anak remaja kita ketika menghadapi itu tadi persahabatan yang negatif, persahabatan yang kurang sehat itu tadi sih. Apa yang harus dilakukan? Iya, apa yang harus dilakukan ya? Apa yang mereka bisa kerjakan, mungkin bisa ketemu, tetap bertahan begitu dengan sahabat-sahabat yang pelampung, sahabat-sahabat yang jangkar, tapi bisa mengarahkan hidup kita ke yang benar. Iya, pada dasarnya manusia itu perlu memiliki kesadaran diri, ya self awareness, bahasa canggihnya itu ya. Nah, kesadaran diri ini sebenarnya bisa kita pelajari ketika mulai masa remaja, karena area-area tadi yang berkembang, baik dari segi kognitifnya, baik dari segi moratoriumnya, dia bisa membandingkan. Karena mengapa hal ini bisa kita lakukan? Waktu anak-anak kita terlalu sering berada di rumah, semuanya dalam pengawasan orang tua, begitu sempurna rasanya hidup. Tapi begitu dunia remaja, orang tua mulai memberikan satu kebebasan. Nah, dalam kebebasan itu tentu akan melihat kesenjangan-kesenjangan yang terjadi, dapat membedakan, oh ini hal yang baik, oh ini hal yang salah. Nah, kesadaran diri itu yang kita perlukan. Pertama kesadaran diri, kedua penguasaan diri. Oh, aku harus menjadi remaja yang punya, aku harus menjadi remaja yang baik nih. Jadi kita harus memilih. Nah, remaja harus memilih. Saya harus menjadi remaja yang baik, maka saya melakukan yang baik. Ada satu keputusan dalam diri kita yang harus kita lakukan untuk melakukan sesuatu. Yang selanjutnya juga kita perlu memiliki target, ya, fokus di dalam hidup. Kira-kira fokusnya apa? Ketika saya menangani tes-tes karir siswa, tes-tes karir para remaja, saya suka bertanya, apa sih cita-citamu? Gitu. Karena dari hal itu saya bisa melihat apakah remaja tersebut memiliki fokus hidup atau tidak. Banyak yang berkata, oh nggak tahu gitu ya. Nah, ini yang juga membuat saya sedih ketika mereka berkata seperti itu. Tapi ada juga remaja-remaja ketika saya bertanya, apa sih cita-citamu? Saya mau jadi dokter. Mengapa kau jadi dokter? Dia lanjutkan lagi. Oh, karena begini. Dia bisa menjelaskan dengan akurat. Gitu. Oh, saya tahu. Wah, ini hidupnya akan lebih baik daripada orang yang tidak punya fokus. Jadi fokus hidup kita juga sangat perlu di dalam di dunia remaja. Ketika punya fokus, lakukan fokus itu dengan satu keputusan, satu kesadaran diri bahwa saya harus menjadi seperti apa yang saya inginkan, dan tentu terutama apa yang Tuhan inginkan. Ya, jadi semua itu dia tadi ya, kembali kepada fokusnya, kembali kepada fokus hidup para remaja ketika melihat teman-teman yang toksik tadi, teman-teman yang sebagai jerat begitu tadi ya, itu dia, kita kembali kepada fokus kita. Nah, semua tidak jarang di antara kehidupan mereka, antara persahabatan mereka itu bisa konflik terjadi, ada yang ada masalah begitu, sehingga yang awalnya mereka bisa deket, yang awalnya mereka bisa sama-sama, tapi karena ada suatu konflik terjadi, akhirnya mereka jauh. Nah, ketika menghadapi konflik begini nih semua, itu apa yang sebaiknya dilakukan begitu ketika ada konflik dalam sebuah persahabatan? Sebenarnya di dalam persahabatan, di dalam organisasi, di dalam apapun akan selalu ada konflik. Itu pasti, karena hidup ya. Ketika lebih dari satu orang dipersatukan dalam satu grup, gitu ya, baik 2 orang, 3 orang dan lebih dalam satu grup, itu ada perbedaan. Karena masing-masing kan memiliki pendapat sendiri, masing-masing juga terbentuk dari pola asuh yang berbeda, budayanya yang berbeda gitu, tradisi yang berbeda setiap keluarga gitu. Lalu disatukan tentu ada
perbedaan-perbedaan yang begitu kaya. Nah, bagaimana memaknai perbedaan-perbedaan itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyatukan. Makanya di dalam konsep persahabatan itu harus ada konsep pertumbuhan. Persahabatan itu bukan untuk keserasian. Kalau kita bilang keserasian itu nggak mungkin ditemukan gitu di dalam persahabatan. Oh, semuanya harus sama, baju sama bisa gitu ya, secara fisik sama bisa. Oh, kita beli, kalau yang remaja putri, ayo kita beli tas yang sama yuk, atau merek handphone yang sama. Oke. Tandanya kamu sebagai sahabat, atau kita pakai cincin yang sama deh gitu. Tandanya kamu sahabatku, aku sahabatmu, gitu bisa cara fisik. Tapi untuk membentuk karakter ini nggak bisa. Perlu memiliki satu tujuan lagi di dalam persahabatan, yaitu bagaimana kita bertumbuh melalui persahabatan. Bertumbuh dari karakter yang berbeda, tapi kita seperti tadi yang saya jelaskan, kita bisa bertumbuh melalui karakter itu. Ketika teman kita keras, kita bisa mengampuni, kita bisa mengalah. Ketika mungkin ia sedang tidak bersabar, atau mungkin moodnya lagi nggak enak, lalu ngomongnya juga nggak enak, udah diam aja gitu loh. Mengerti keadaan sahabat kita. Mengerti ya. Oke, ya luar biasa ya untuk diskusi hari ini, cukup seru. Ada beberapa hal yang selama ini saya nggak ngerti begitu di dalam dunia persahabatan, di dalam dunia pertemanan, bahwa ya perlu adanya apa tadi, heart warmer. Ya kalau kita nggak role model, heart warmer itu kita mungkin nggak dapatkan dari orang tua, tapi kita bisa lihat dari orang lain, ya kan, dari orang lain ya. Kalau kita misalnya anak-anak remaja yang di gereja, bisa dapatkan dari teladan dari semu, dari contoh-contoh dari para boksu kita ya, itu bisa menjadi role model juga. Dan yang paling menarik tadi adalah yang saya rasakan ketika mereka itu ingin diperhatikan sebenarnya, kan, ingin diperhatikan. Melalui kenakalan. Iya itu. Sebenarnya mereka punya kebutuhan untuk diperhatikan. Iya, ingin diperhatikan, sehingga akhirnya harus melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, secara khusus juga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Wah, itu sangat luar biasa. Terima kasih banyak semua untuk diskusi ini, untuk dialog ini. Bersyukur ya teman-teman sekalian, dalam persahabatan ini sangat tadi yang saya ingat juga apa kata semua bilang, bahwa sahabat itulah, dalam remaja ini sahabat inilah yang membentuk dalam dunia remaja, sahabat yang perkembangan dan pertumbuhannya. Wah, ini jadi sahabat tuh bukan sesuatu hal yang sederhana, teman-teman sekalian ya, bukan suatu hal yang sederhana lagi, sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Bayangkan kalian ya kan, sahabat siapa yang dekat sama kalian, itu yang membuat yang membentuk diri kalian. Iya, konsep diri kalian. Jadi kalau seandainya ketemu yang berantakan, kalau seandainya ketemu yang culamitan, kalau seandainya ketemu yang model jerat, yang model jerat, aduh men, habislah kita. Nah, kiranya sharing kita hari ini teman-teman sekalian, untuk teman-teman sekalian bisa membantu kita semua untuk menemukan sahabat-sahabat yang bisa membangun kita sampai ke depan, sampai jauh ke depan, bisa menjadikan kita orang-orang yang berkembang, yang bertumbuh secara duniawi dan juga secara rohani. Ya, ingat, fokus ya. Kalau ketemu sahabat yang nggak beres, fokus sama target kita. Wah, luar biasa. Saya kasih plus dulu untuk semua yang boleh kasih sharing sama kita, yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak semua untuk sharingnya, untuk diskusi kita di pagi hari ini. Nah, saya rindu semua berdoa untuk kita semua, untuk para remaja ya, dalam segala pergumulan mereka dengan sahabat. Mungkin saya rindu semua bisa berdoa untuk kita. Ya, mari kita berdoa
bahwa persahabatan kita menjadi persahabatan yang lebih baik. Dunia remaja yang kalian sedang jalani saat ini menjadi dunia remaja yang menyenangkan dan bukan membawa petaka, gitu ya. Jadi oleh karena itu pilihlah sahabat yang betul-betul mendukung kalian, baik secara intelektual, baik secara perilaku, maupun juga secara rohani, agar kalian bertumbuh menjadi remaja-remaja generasi bangsa yang tangguh, kuat, dan generasi yang berkualitas. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur kepadamu pada pagi hari ini di dalam perbincangan yang menarik ini ya Tuhan, mengenai perkembangan remaja. Tuhan, Engkau menyertai, Engkau yang memberikan kekuatan, bahkan Engkau sendiri adalah sumber daripada persahabatan. Kiranya para remaja-remaja di dalam bersahabat, mereka boleh mengandalkan Tuhan di dalam memiliki hati nurani untuk dapat memilih sahabat-sahabat yang terbaik, sahabat-sahabat yang betul-betul mendukung mereka secara intelektual, secara moral, dan juga di dalam kerohanian, sehingga mereka, para remaja-remaja, dapat menemukan sahabat yang bukan hanya asik melalui pergaulan yang menyenangkan mereka, tetapi juga merupakan orang-orang yang betul-betul mengajak mereka ke hal-hal yang positif. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, kiranya Engkau yang menolong untuk para remaja boleh memiliki satu pemahaman tentang dunia remaja ini, dunia yang penuh dengan warna, dunia yang unik yang mereka sedang jalani. Namun mereka, di tengah-tengah itu ada seorang sahabat yang dapat mendampingi mereka dengan melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu. Kami juga tak lupa berdoa bagi para orang tua dari remaja-remaja sekarang. Tuhan, Engkau menolong mereka. Jikalau ada gap-gap yang mungkin masih terjadi, Engkau menolong Tuhan, memberikan satu kesadaran juga untuk dapat membina, mendampingi para remaja-remaja mereka dengan baik, memberikan role model yang tepat, dan juga untuk para remaja boleh menemukan perilaku-perilaku yang tepat, yang sesuai dengan yang dapat mereka adopsi untuk menjalani kehidupan ini lebih baik dan berkualitas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yes, thank you guys. God bless you. Thank you semua. Terima kasih kembali. Terima kasih.